Salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023 periode 2 2024. Perkenalkan, nama saya Arius Gea, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023 Universitas Negeri Surabaya. NIM 2300 1039 2202 77734. Saya mengajar di SD Negeri 076687 Tuemberua, Labuwaga, Kecamatan Laheva Timur, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan tema 6 Cita-citaku, subtema 1 Aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Mohon saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik pada peserta didik. Demikian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarmu pagi ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, luar biasa. Kalian pagi ini sehat-sehat semua. Nah, saya periksa dulu ya kerapian anak-anak kami. Tempat duduknya sudah rapi. Ya, oke, ini sudah rapi semua ya. Jadi setiap hari harus kita berpakaian rapi. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar proses belajar mengajar kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Siapa yang memimpin kita dalam doa pagi ini? Oke, buat anak kami silakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Nah, sebelum kita melanjutkan, kita dulu mengecek kehadiran anak-anak kami dulu semuanya. Nah, nanti siapa yang saya sebut namanya dijawab ya. Francisca Merlin Hareva, Ranika Juwita, Hadir Pak. Mutiara Zebua, Hadir Pak. Siska Putri Zega. Hadir Pak. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada bangsa dan negara kita. Siapa yang memimpin kita dalam lagu? Oke, buat anak kami silakan. Bernyanyi, teman-teman diundang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi berkibarlah bendera. Tiga, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci negara perwira. Di seluruh bangkai Indonesia, kau telah pujan bangsa. Siapa berani melumpat engkau, serentak rakyatmu membela. Pada pagi ini nak, kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 6 dengan judul Cita-citaku,
subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Nah, sebelumnya Bapak Guru bertanya dulu, apakah anak-anak kami punya cita-cita? Salah satunya, kamu cita-citanya apa? Jadi polisi. Ya, bagus. Ya. Kalau yang ini cita-citanya apa? Oh, jadi guru. Oh, kalau yang ini cita-citanya jadi apa? Oh, jadi dokter. Ya. Kalau yang di belakang bagaimana? Apa cita-citanya di belakang ini? Oh, tentara. Nah, itu semuanya ada yang cita-citanya jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, jadi dokter, ya, jadi pengusaha. Semuanya itu dapat kita raih dengan cara belajar sungguh-sungguh. Kita perhatikan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Lihat di atas. Yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan benar. Itu yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua, melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan. Mari kita perhatikan ya tayangan video yang ada di atas ini, maka seluruh anak-anak kami memperhatikan ya cerita dalam video ini sehingga nanti anak-anak kami bisa mengambil sebuah kesimpulan lewat cerita video di atas ini. Nah, anak-anak kami dalam pengamatan nanti video ini kamu bisa memberikan tanggapan ya. Coba nanti diperhatikan dari awal sampai akhir, berikan tanggapan apa yang kamu lihat tentang video ini di atas. Nah, kita sudah melihat tayangan video di atas. Maka siapa di antara anak-anak kami yang bisa ya menceritakan kejadian di atas tadi lewat video? Ayo. Oke, yang ini dulu. Membuang sampah sembarangan. Akibat dari membuang sampah sembarangan. Oke, yang dari belakang. Menebang pohon sembarang. Menebang pohon sembarang. Yang ini. Membuang sampah di sungai menyebabkan penikan api. Oh, membuang
membuang sampah di sungai mengakibatkan banyak ikan mati. Bagus. Oke, yang ini. Membakar hutan sembarangan. Membakar hutan sembarangan. Oke, ada lagi. Yang ini. Ada. Apa? Membuang sampah sembarangan pada sungai. Membuat sampah sembarangan di sungai. Oke. Ada lagi yang berbeda? Baik. Nah, tepuk tangan buat anak-anak kami semuanya. Kita mengambil sebuah kesimpulan atas tayangan video di atas tadi. Nah, anak-anak kami, jawaban, tanggapan kalian semua benar. Nah, di tayangan yang pertama tadi ada asap, ya, asap yang sangat besar. Nah, kenapa bisa terjadi asap? Benar tadi yang dikatakan teman kita, ada kebakaran hutan. Nah, ini kejadiannya, ya, bisa terjadi oleh karena alam itu sendiri, dan bisa terjadi juga karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kebakaran hutan dan menyebabkan asap yang sangat besar? Seorang petani membuka lahan pertanian dengan luas, maka dia membakar hutan. Nah, pada saat dia membakar hutan ini, ya, ladangnya ini, maka hutan yang ada di pinggirnya itu bisa ikut terbakar, maka mengakibatkan hutan bisa terbakar. Jadi nanti anak-anak kami bisa mengingatkan orang tua, tetangga kita, orang lain, kalau mengelola lahan pertanian itu jangan dibakar. Ya, lahannya itu jangan dibakar. Kenapa? Bisa mengakibatkan asap. Ya. Nah, akibat asap, wah, bisa jarak pandang kendaraan menjadi pendek dan kecelakaan sangat besar. Yang kedua, pernapasan manusia bisa terganggu. Ya, mengakibatkan penyakit. Tadi teman kita ini mengatakan kalau sampah sudah hanyut di laut, ikan bisa mati. Ya. Nah, kalau ikan-ikan mati di laut, ya, tentu kalau kita memakan daging ikan akan sulit. Kenapa? Ikan sudah mati. Kenapa ikan mati? Akibat dari sampah. Karena ikan memakan sampah. Ya. Yang kedua, ikan-ikan ini tidak bisa berkembang biak karena ada sampah. Sampah-sampah ini mengandung bahan kimia. Nah, coba perhatikan, amatilah gambar di atas ini. Ya. Ini tadi akibat dari penebangan pohon atau sembarangan di hutan. Ya, maka terjadilah kebakaran. Nah, seluruh ekosistem yang ada di hutan ini mati musnah semua. Maka tidak ada lagi. Dan di samping itu mengakibatkan sampah tadi, asap tadi, ya, yang sangat besar, bisa mengganggu orang-orang yang berkendara. Bisa juga menyebabkan orang menjadi sakit. Ya. Ini asap dari pabrik. Ya, makanya pemerintah kalau mendirikan pabrik itu, ya, harus jauh dari pemukiman masyarakat. Ya, tidak boleh dekat dengan pemukiman masyarakat. Kenapa? Asap dari pabrik ini bisa menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup, terutama manusia. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini tadi tumpukan sampah di sungai. Wah, bagaimana kalau sungai kita yang ada di tempat ini seperti ini sampahnya? Apa akibatnya?
Banjir. Apakah banjir membawa resiko yang besar? Ya, membawa resiko yang besar. Rumah terendam, semua peralatan-perabotan rumah tangga bisa rusak semua. Tempat tinggal kita, kita tidur juga terancam, ya kan? Nah, ini akibatnya kalau kita membuang sampah sembarangan tertumpuk di sungai. Dan ikan-ikan juga yang ada di sungai itu bisa mati. Ya. Nah, sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi, jalur transportasi. Kalau sampah ini tertumpuk, maka jalur transportasi sungai bisa terganggu. Apa alat transportasi sungai yang kalian lihat tahu? Perahu bagus, ya. Nah, kalau perahu lewat di sini terganggu, ya kan? Oh, nggak bisa rata terbalik perahunya, terganggu oleh karena sampah. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Manusia yang mengaruhi kehidupan manusia, lingkungan dibagi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia. Apa itu lingkungan abiotik? Nah, adalah semua benda mati, ya, seperti tanah, udara, cairan, iklim, kelembaban, dan cahaya. Itu adalah lingkungan abiotik. Yang berbeda, ya, biotik dengan abiotik. Kalau biotik adalah meliputi makhluk hidup seperti, ya, tumbuhan, hewan, manusia. Jadi kalau abiotik apa? Apa abiotik, Bro? Apa abiotik? Nah, semua benda mati. Ya, seperti, ya, tanah yang kita pinjak ini benda mati, ya kan? Udara yang kita hirup itu adalah benda mati. Cairan, air itu, ya, batu, cahaya, ya, cahaya yang kita nikmati ini benda mati, ya, dan cuaca, iklim. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Mari kita membagi kelompok kita masing-masing. Nah, ini saya tunjuk, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana kelompok 1? Mana kelompok 2? Mana kelompok 3? Mana kelompok 4? Oke, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang saya bagikan LKPD, ya, lembaran kerja peserta didik, ya, ini. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD? Sudah. Bagaimana kelompok 1? Sudah mendapatkan? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, sebelum kita mengerjakannya, breaking kita dulu. Ayo kita berdiri semua. Kita nyanyi. Kita nyanyi dulu, ya. Kita lepaskan kena kita dulu, ya kan? Baik. Perhatikan, kalau membuang sampah sembarangan di sungai, akibatnya apa? Banjir. Kalau banjir, mengalami kerugian? Mengalami kerugian. Mobil bisa terbelah,
Berapa harganya ini mobil? Ratusan juta ya kan? Wah, uang ratusan juta tenggelam. Rumah terendam. Ya. Nah, akibat banjir ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Ini akibat. Nah, longsor. Kenapa bisa terjadi longsor? Karena ulah manusia memotong kayu sembarangan. Ya, kayu-kayu besar ketika dipotong, maka akar-akar yang bisa menahan kantong-kantong air itu sudah tidak ada lagi. Sehingga ketika hujan turun ke tanah, langsung ke sungai, sehingga bisa banjir. Tetapi kalau pohon itu masih ada akar-akar pohon itu yang besar-besar menahan derasnya air ini, sehingga tidak langsung sampai ke sungai. Ya, jadi akibat dari pemotongan kayu sembarangan terjadilah longsor ketika hujan. Nah, ini polusi udara. Kenapa terjadi polusi udara? Oleh karena akibat asap pabrik, akibat dari pembakaran hutan. Ya, nah, kesehatan manusia bisa terganggu oleh karena asap. Ya, asap. Air tercemar. Wah, ini. Kalau air sudah tercemar, sungai sudah tercemar, air laut sudah tercemar oleh akibat dari sampah-sampah yang dibuang, oleh akibat dari limbah industri yang dibuang di sungai, apa yang terjadi? Ikan ini bisa mati. Kalau ikan semua mati, terpenuhikah gizi manusia? Iya. Sumber gizi dari ikan itu nggak ada lagi. Walaupun ada, harganya mahal, tidak bisa terjangkau. Ya, itulah akibat. Ya, jadi jangan lagi kita membuang sampah di sungai atau limbah-limbah industri. Lalu, bagaimana cara kita menanggulangi agar alam ini bisa terperbaharui kembali? Dengan cara apa? Menanam pohon kembali. Nah, itu perbuatan yang bagus. Ketika pohon yang ditebang itu, yang dipergunakan itu, maka harus kita bertanggung jawab menanam pohon kembali. Jadi kalau lingkungan kita tercemar, maka terganggu. Tetapi kalau lingkungan kita baik, maka kita bisa mendapatkan lingkungan sebagai tempat mencari makanan. Dari penjelasan tadi, anak-anak kami bisa mengerjakan LKPD yang sudah ada di meja anak-anak kami. Nah, dalam mengerjakan ini saya berikan waktu 20 menit. Ya, dalam 20 menit. Maka setiap kelompok harus mengerjakannya, ya.
sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik. Karena semua Anda sudah, maka sekarang kita prestasikan di depan setiap kelompok. Bisa? Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1, maka kelompok yang lain mendengarkan. Ya, mendengarkan ya. Kelompok lain mendengarkan. Baik, kami berikan kesempatan kelompok 1 datang di depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1, ini hasil diskusi kami. Lingkungan yang dibutuhkan tanaman, suhu, nutrisi, cahaya, air, tanah, dan kelembapan. Oke, bagaimana? Benar? Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, silakan di belakang. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ya. Mematuhi hasil diskusi kami. Peta konsep lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat bersubur. 1. Tanah. 2. Matahari. 3. Air. 4. Suhu. 5. pupuk. Bagaimana? Benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan ke depan. Ke belakang. Oke, sekarang kelompok 3. Wah, ini kelompok 3 banyak ini, 5 orang. Oke, silakan. Teman-teman, ini dari hasil diskusi kami lingkungan yang sesuai agar tanaman tumbuh. 1. Cahaya. 2. nutrisi. 3. air. 4. tanah. 5. kelembapan. Bagaimana? Benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan di belakang. Baik, sekarang kita lagi kelompok 4. Oke. Silakan depan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu lingkungan yang sesuai agar tanaman tumbuh subur. 1. Cahaya. 2. Suhu. 3. Nutrisi. 4. Tanah. 5. Kelembaban. 6. Air. Oke, bagaimana? Benar? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan di belakang. Nah, Nana, tadi sudah kita presentasikan di depan kelompok masing-masing dan sudah kita membacakan semua hasil kerja kita. Nah, yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita, nah, yang pertama tadi apa saja yang lingkungan dibutuhkan oleh tanaman? Ya, yang pertama adalah dia membutuhkan suhu. Ya, tanaman itu membutuhkan suhu. Yang kedua, dia membutuhkan cahaya. Ya, tanaman membutuhkan cahaya. Kenapa? Ya, sinar matahari itulah yang menjadi untuk memasak makanan tanaman. Ya. Tanaman lagi membutuhkan air. Ya, tanaman membutuhkan air. Karena airlah yang mengantar zat-zat makanan ke seluruh tubuh tanaman. Tanah. Nah, ini tanaman sangat membutuhkan tanah sebagai tempat medianya untuk berkembang biak, untuk bertumbuhan. Dan selanjutnya adalah kelembaban. Ya, penting bagi tumbuhan juga kelembaban. Ya, untuk menetralkan suhu yang ada di dalam tubuh atau batang tanaman. Nah, jadi kalau lingkungan kita rusak, tentu ada tanaman yang tidak bisa hidup, ya, tidak bisa berkembang biak. Jadi tanaman ini sangat membutuhkan lingkungan yang bersih, ya, tidak tercemar.
oleh karena sampah, oleh karena limbah-limbah industri. Jadi tanaman sangat membutuhkan lingkungan yang nyaman untuk tumbuh, lingkungan yang sehat untuk hidup. Ya, sama dengan manusia. Kalau lingkungannya juga tidak sehat, maka dia tidak bisa bertahan hidup di situ. Ya, begitu juga dengan tanaman. Ya, tanaman membutuhkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, sehingga terjadi pertumbuhan yang baik. Begitu juga kalau udara itu kotor, ya, udara kotor akan menimbulkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit paru-paru. Ya, karena kita bernafas lewat paru-paru. Udara yang kita hirup kalau tidak bersih maka membawa penyakit, ya, membawa penyakit sehingga kita bisa sakit. Ya, jadi harus kita juga membutuhkan udara yang bersih. Ya, manusia membutuhkan udara yang bersih. Sekarang tugas kita adalah mengerjakan lembaran evaluasi. Nanti dalam mengerjakan lembaran evaluasi ini adalah pribadi-pribadi, bukan kelompok lagi ya. Satu-satu orang. Ya, nanti saya periksa satu-satu orang. Ya, ini kita kerjakan pribadi-pribadi. Kita kerjakan pribadi-pribadi ya, masing-masing siswa ya, satu lembar, bukan kelompok. Maka saya kasih waktu 10 menit dalam pengerjaannya. Bisa dikerjakan 10 menit? Bisa. Oke, silakan kerjakan. Sudah siap? Semua sudah siap? Oke, sekarang kita kumpulkan ya, kita kumpulkan. Biar saya kumpulkan sendiri ya. Oke, kita mulai dari sini. Saya akan bertanya, apakah yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab, ini nanti saya kasih hadiah. Oh ini, apa? Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Tentang cita-citaku. Tepuk tangan. Di belakang, apa? Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Tentang lingkungan. Bagus, tepuk tangan. Nah, yang kita pelajari pada hari ini, ya, tentang ya, lingkungan sekitar kita, tentang keberagaman. Tadi ada yang berkata, aku mau jadi polisi. Ya, cita-citaku. Ada yang mau menjadi guru. Ya, itu semua keberagaman. Ada juga yang mau jadi tentara. Begitu juga dengan lingkungan. Lingkungan kita harus kita menjaga kebersihannya. Tadi sudah kita belajar, sampah jangan dibuang sembarangan. Sehingga ya, tanaman
yang ada di lingkungan kita membutuhkan tanah yang subur, tanah yang bersih, tanah yang tidak tercemar. Ya. Nah, apa manfaat pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? 2 orang. Oke. Ini dulu. Apa manfaat pembelajaran pada hari ini? Oke, tepuk tangan supaya kita tidak membuang sampah sembarang. Inilah manfaat. Oke, yang ini menurut kamu apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Supaya kita jangan menebang pohon sembarangan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, menurut kamu apa? Oh, supaya kita jangan membakar hutan sembarangan dan bisa mengakibatkan asap. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, ini apa manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Ya, seperti yang dikatakan teman-teman kita tadi, ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan kita menebang pohon sembarangan. Ya, bisa mengakibatkan longsor. Ya. Teman kita juga berkata, jangan kita membakar hutan. Kenapa? Bisa mengakibatkan asap yang banyak sehingga terganggu kesehatan. Ya. Berarti membawa kecelakaan bagi manusia. Nah, inilah ya yang kita pelajari pada hari ini. Ya, terima kasih buat anak-anak kami semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Siapa yang membawa kita dalam doa? Oke, kami persilakan. Kita berdoa segala keamanan dan kita masing-masing. Terima kasih kami dalam pagi ini sebagai Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan semua sekolah yang diberikan bahkan diberikan pemasangan dan Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah kita belajar bersama-sama. Nanti silakan pulang dan kirim salam buat keluarga semuanya. Ya, selamat siang.